Entah apa yang ada di pikiran pria di dalam mobil ini. Ia terlihat jelas menganiaya anak kecil di sebuah wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usut punya usut, korban penganiayaan adalah anak angkatnya. Pelaku berkilah, anak angkatnya merengek minta jajan saat ia akan berangkat kerja. Bahkan menurutnya, sang anak sempat berkata tak sopan karena tidak diberi uang. Saya sebelumnya belum ingin memukul dia. Terus dia bicara sama saya langsung emosi. Berapa yang minta? Sejumlah 30.000, saya cuma 10.000. Tersangka mengaku sudah mengasuh korban beberapa bulan terakhir. Saat itu ia menemukannya linglung di sebuah terminal. Saat ini, polisi masih mencari orang tua kandungnya. Yang menarik di sini adalah kami sedang saat ini mencari siapa orang tuanya. Ini anak terlantar sepertinya. Dan tentu saja kita bekerja sama dengan P2 TPA untuk memberikan solusi yang terbaik kepada anak ini. Meski tersangka menyesal, tapi polisi tetap menjeratnya dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Politikus Partai Demokrat Andi Arief diperiksa polisi terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Henry Yosodiningrat. Andi Arief dilaporkan karena cuitan di media sosial Twitter tahun 2019. Kala itu politikus Partai Demokrat ini menyebut bahwa Partai Banteng Moncong Putih dikuasai oleh paksi otot seperti Henry Yosodiningrat. Andi Arief mengaku telah menjalani pemeriksaan secara virtual pada Desember tahun 2020 dan hari ini datang untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Hari ini Andi Arief juga berkonsultasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dan Cyber untuk melaporkan balik Henry Yosodiningrat atas videonya yang mengancam akan memukul Andi Arief di depan keluarganya. Cyber dan lantai 4 di Pidum. Saya sih nggak mau menggunakan undang-undang ITE kepada Pak Henry Yosodiningrat, tapi saya lagi konsultasi tindak pidana umum biasa gitu. Jadi mungkin ini karena kalau UTE kan lagi kontroversi nih. Saya termasuk orang yang menolak penggunaan undang-undang ITE. Tapi sebagai pidana umum, saya lagi konsultasi untuk melaporkan. Tadi kita sudah konsultasi dan tinggal satu hal lagi yang dibutuhkan dari saya. Pemeriksaan tadi merupakan salah satu contoh penerapan dari Undang-Undang ITE yang menjerat politisi Partai Demokrat. Kemarin Presiden Joko Widodo menyatakan siap untuk merevisi pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE. Kenapa Presiden Jokowi mau merevisi? Apakah ini pertanda baik bahwa Presiden Jokowi siap dikritisi? Kita akan membincangkannya dengan Bapak Henry Subiakto, Ketua Panja Revisi Undang-Undang ITE tahun 2016, dan Abdul Haris Almashari, Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai PKS. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Haris dulu. Pak Haris, concern dari PKS terhadap revisi Undang-Undang ITE ini seperti apa? Begini, berkaitan dengan revisi Undang-Undang ITE ini, karena dari awal Undang-Undang ini adalah Undang-Undang inisiatif pemerintah. Tahun 2005, Pak SBY mengirim RUU ini ke DPR. Jadilah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kemudian tahun 2015 ada surprise dari Pak Jokowi untuk merevisi Undang-Undang ini. Jadilah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jadi kalau akan ada revisi lagi ya tentunya saya sebagai anggota Komisi 1 dan anggota DPR itu tinggal menunggu apakah betul akan ada revisi dari pemerintah atau tidak. Jadi dalam posisi ini kita sebagai anggota DPR ya menunggu kalau memang ada rencana revisi nanti kita bahas kalau memang sudah ada surat presiden berikut RUU revisinya begitu. Pasal-pasal mana sebetulnya kalau menurut PKS yang merupakan pasal karet yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa?
Saya begini, waktu itu juga bersama dengan Pak Henry itu saya termasuk tim yang membahas undang-undang ini. Undang-undang ini kita menginginkan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau pihak-pihak yang kemudian merasa terendahkan dan lain sebagainya, tercemarkan nama baik dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ada muncul persepsi bahwa ini menjadi pasal karet dan lain sebagainya, saya kira itu ada di penegakan hukum. Nah, saya tidak punya data yang cukup untuk bisa memilih mana yang menjadi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya menjadi pasal karet dan lain sebagainya, karena terus terang kami Komisi 1 tidak membidangi masalah hukum ya dalam pelaksanaannya begitu. Sekali dibahas ketika kita membicarakan undang-undang ITE. Kemudian ada juga soal penggunaan undang-undang ini untuk merepresi kebebasan berpendapat. Apakah PKS sepakat dengan pendapat tersebut atau bagaimana Pak Haris? Begini, berkaitan dengan penggunaan undang-undang ITE sepanjang yang disampaikan itu adalah satu yang benar, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akan tetapi kalau memang ini yang paling banyak kan tentang hoax ya. Hoax kemudian atau berita bohong atau pencemaran nama baik. Yang paling banyak saya kira hoax. Saya kira dimanapun berita bohong itu tidak ada yang membenarkan. Jadi siapapun pelakunya tidak dibenarkan untuk menyebarkan berita bohong. Karena undang-undang ITE ini lebih pada bagaimana barang siapa mentransmisikan ya. Jadi tentang berita bohong ini bagaimana dulunya misalnya harus diomongkan, terus kemudian dengan undang-undang ITE ini karena muncul masuk ke platform digital itu tentunya kita bicara tentang transmisi digital itu. Oke, saya ke Pak Henry. Sudah bergabung juga Pak Henry, Ketua Panja Revisi Undang-Undang ITE ini di tahun 2016. Pak Henry, tadi Pak Haris bilang bahwa ini sudah pernah direvisi tahun 2016. Bahkan sudah pernah ada yang membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian tetap dijalankan. Lalu Presiden kemudian bilang siap merevisi. Kira-kira bagian mana sih dari undang-undang ini yang selama ini sering disalahgunakan? Kalau sepanjang yang saya ketahui dan saya alami ya, karena kebetulan saya selain dengan Pak Haris tadi membahas Undang-Undang ITE pada waktu revisi, tetapi juga saya ini seringkali diminta sebagai saksi, memberikan saksi ahli atau keterangan ahli di beberapa pengadilan. Sebenarnya Undang-Undang ITE ini pertama memang sudah direvisi, dan waktu revisi dengan Pak Haris, dengan teman-teman Komisi 1 itu, dari pengertian pasal 27 ayat 3 yang awalnya sangat terbuka, karena penjelasannya tidak ada, yang dikatakan penjelasan sudah jelas begitu. Kemudian yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik itu dipersempit pengertiannya. Jadi dalam Undang-Undang ITE ini yang disebut penghinaan itu bukan berarti penghinaan dalam arti luas, tapi hanya kalau ada orang menuduhkan sesuatu hal. Karena sudah dipersempit di revisi itu. Yaitu apa? Pengertiannya hanya mengacu pada KUHP pasal 310 dan 311. 310 itu apa? 310 itu adalah kalau ada orang menuduhkan suatu hal pada seseorang dengan maksud supaya menyerang kehormatan dan diketahui oleh umum gitu ya. Jadi kalau tidak menuduh, tidak isinya tuduhan, tidak bisa kena pasal 27 ayat 3. Itu baru kena pasal 27 ayat 3 kalau untuk konflik Pak Henry atau tuduhannya itu bertentangan dengan pengertian atau keyakinan dari orang yang menuduh. Jadi misalnya saya ini yakin Pak Haris itu orang baik, tapi saya ingin menghancurkan Pak Haris, lalu saya nuduh Pak Haris tukang korupsi, padahal saya tahu beliau tidak. Nah, itu saya kena Undang-Undang ITE ketika saya nuduh dan nyebar dengan mendistribusikannya di internet. Tapi kan lucu sekarang, masa mau nuduh mau dibolehkan, masa mau memfitnah mau dibolehkan dengan menghilangkan. Tapi undang-undang menjamin itu, membolehkan itu. Ya makanya kalau itu mau dihilangkan kan berarti kan membolehkan. Makanya kalau saya melihat apa yang disampaikan Presiden, beliau ingin ada perubahan itu mungkin untuk mempertegas
Mempertegas artinya supaya tidak lagi dipersepsi macam-macam gitu loh. Oke. Karena memang betul bahwa sebenarnya di internet itu kalau namanya mengkritik, berpendapat itu boleh. Kritik setajam apapun boleh. Yang nggak boleh adalah menuduh atau memfitnah, atau yang pasal 28 ayat 2, yang karena 2 pasal ini yang bermasalah, yang sering dianggap karet. 28 ayat 2 itu dilarang untuk menyebarkan informasi yang tujuannya mensiarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Itu aja yang dilarang. Apakah kritik dan kemudian pencemaran itu tegas diatur dalam Undang-Undang ITE ini? Kritik itu jelas-jelas diperbolehkan dan tidak ada larangan. Sepanjang kritik itu pengertiannya adalah tanggapan, penilaian, memberikan masukan atau menolak sekalipun. Menolak sebuah kebijakan itu kritik dengan argumentasinya. Itu boleh. Dan itu bagian dari kebebasan berpendapat. Yang dilarang cuma 2 di Undang-Undang ITE itu. 1, menuduh seseorang, bukan pemerintah ya. Seseorang, nuduh DPR atau pemerintah malah boleh masuk. Tapi kalau nuduh seseorang nggak boleh. Itu jelas. Jadi menyebarkan, mendistribusikan tuduhan pada seseorang nggak boleh. Tapi menuduh pemerintah masih boleh. Karena pemerintah bukan seseorang. DPR juga bukan seseorang gitu loh. Tapi kalau seseorang itu tidak boleh. Itu Pak Henry saya potong. Berdekatan dengan namanya Undang-Undang KUHP gitu. Iya, sering sekali kemudian bukan Bapak Presiden atau bukan pemerintah yang memprotes atau menuduh balik orang yang menuduh tadi, tapi ada orang lain yang memanfaatkannya. Apakah kemudian karena bukan Presiden yang melakukan, lalu kemudian itu kita anggap boleh? Kalau hanya saling membalas kritikan itu boleh-boleh saja. Kalau melapor ke polisi? Kalau lapor ke polisi ya ini persoalannya. Yang boleh lapor ke polisi dalam Undang-Undang ITE itu adalah karena di pasal 27 ayat 3 itu adalah delik aduan. Maka yang boleh lapor itu adalah korban yang dituduh. Jadi kalau yang dituduh Pak Presiden, yang lapor Pak Presiden. Kalau yang dituduh Pak Haris, yang lapor Pak Haris. Bukan pendukungnya. Kalau pendukung nggak boleh ditanggapi oleh polisi. Tidak boleh. Itu karena ini delik aduan. Delik aduan itu korbannya yang mengadu. Sama dengan perkosaan. Perkosaan itu korbannya yang mengadu, bukan kalau korbannya nggak mengadu bukan perkosaan namanya. Baik. Oke, saya ke Pak Haris. Bapak Presiden juga bilang karena kalau ini dianggap tidak berkeadilan. Lalu kemudian Bapak Presiden juga bilang bahwa Kapolri harus selektif dalam menerima pengaduan ini. Artinya sebetulnya undang-undangnya sudah baik, tapi penerapannya di lapangan yang tidak baik. Apakah Pak Haris sepakat dengan itu? Ya begini, karena penegak hukum itu juga manusia yang tentunya belum tentu memiliki pemahaman yang sempurna semua. Ya sangat mungkin, oleh karena itu saya kira ada mekanisme check and balance atau mekanisme pengawasan tentunya. Saya tidak terlalu mengerti betul tentang bagaimana di ranah Komisi 3 tentunya ini. Akan tetapi ya mungkin saja orang menginterpretasikan berbeda atau petugas satu berbeda dengan petugas yang lain. Ya saya kira ini memungkinkan ada koreksi dan mungkin saja terjadi seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Henry. Pak Henry, kemudian ini nantinya akan menjadi inisiatif dari pemerintah. Kira-kira kalau dari pemerintah, bagian mana daripada undang-undang ini yang disebut mengandung pasal karet multitafsir itu yang harus kita perbaiki supaya iklim kritik dan iklim demokrasi kita tetap sehat? Pertama, berkali-kali saya mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 sudah 3 kali di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita masih percaya pada hakim konstitusi, dan itu hakim konstitusinya aja tahun 2018 dan tahun 2019. Tahun 2008 dan tahun 2009. Artinya periode yang berbeda, ya. Kalau kita masih percaya pada mereka, berarti kan ya namanya mereka adalah hakim-hakim tertinggi dalam persoalan perundang-undangan kan. Nah itu berarti kan memang sudah tidak ada masalah normanya, karena sudah di 3 kali, 2 menang, 1 ditarik oleh penggugatnya. Pasal 28 ayat 2, 1 kali tahun 2017-18 itu juga menang. Artinya secara normatif di pengadilan tertinggi undang-undang sudah terjadi. Nah kalau mau direvisi ya monggo, tetapi pasti
bukan menghilangkan norma, karena norma itu juga norma general, norma yang berlaku di banyak negara, dan norma yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam cyber law. Coba Anda bayangkan, orang pada takut dengan undang-undang ITE aja, isi di dunia internet itu masih banyak yang namanya hoax, masih banyak namanya penyebaran kebencian, masih banyak yang namanya bully-bulian, fitnah dan lain-lain. Gimana kalau nggak ada begitu loh? Artinya untuk mengatasi hoax tetap undang-undang ini perlu revisi untuk memperjelas saja, memperjelas konteksnya atau operasionalnya supaya tidak ditafsirkan berbeda. Baik, mudah-mudahan ini membuat iklim kritik dan demokrasi kita lebih sehat. Terima kasih Pak Henry dan juga Pak Haris sudah bergabung di iNewsroom pada malam hari ini. Selamat malam.